mereka memohon kekuatan untuk teguh berhadapan dengannya. Dan mereka memohon agar dihindarkan dari sifat pengecut dan lemah diri, sehingga mereka tidak melarikan diri dari pertempuran yang sedang dijalaninya. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan lagi pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita sampai kepada ayat 250 sampai 252 surah Al-Baqarah. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma barazu li Jalut wa junudi. Dan ketika mereka maju bertempur melawan Jalut dan tentaranya, qalu rabbana afrigh alaina sabra. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah langkah-langkah kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir itu. Fahazamuhum biiznillah, maka mereka mengalahkannya dengan seizin Allah. Wa qatala Dawud Jaluta, dan Daud berhasil membunuh Jalut. Wa atahullahul mulka wal hikmah. Kemudian Allah memberikan kepada Daud kerajaan dan hikmah. Wa 'allamahu mimma yasha', dan Allah mengajarinya pula tentang apa yang Dia kehendaki. Walaula daf'allahin nasa ba'dahum bi ba'd, sekiranya saja Allah tidak melindungi sebagian manusia dari sebagian manusia yang lainnya, la fasadatil ard, niscaya rusaklah bumi ini. Walakinnallaha zu fadlin 'alal 'alamin. Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang sedemikian besarnya, yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Demikian itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada engkau dengan benar. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah benar-benar seorang rasul. Quran surah Al-Baqarah ayat 250 sampai 252. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Ayat-ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang Talut yang Allah angkat sebagai raja bagi Bani Israel, dan tentara yang dipimpinnya kemudian diuji dengan sungai, sehingga terpilihlah sedikit orang-orang yang beriman yang menjadi pengikut setia Talut. Dan di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya
ketika tentara yang dipimpin oleh Talut dengan jumlah yang sedikit itu kemudian berhadapan dengan tentara yang dipimpin oleh Jalut dalam jumlah yang sangat besar, maka mereka memohon kepada Allah seraya mereka mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesabaran. Maknanya adalah mereka memintakan kepada Allah agar diturunkan kesabaran atas diri mereka dari sisi Allah ketika berhadapan dengan musuh yang lebih kuat dan jumlah mereka yang lebih banyak. Dan mereka juga mengatakan, وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا, dan kokohkanlah pendirian kami. Maknanya adalah pada saat bertemu dengan musuh, mereka memohon kekuatan untuk teguh berhadapan dengannya. Dan mereka memohon agar dihindarkan dari sifat pengecut dan lemah diri, sehingga mereka tidak melarikan diri dari pertempuran yang sedang dijalaninya. Mereka juga memohon, Wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir itu. Mereka sedang berjuang di jalan Allah untuk menghadapi orang-orang yang mengingkari keesaan Allah, sehingga mereka memohon pertolongan Allah ketika berhadapan dengan orang-orang yang mengingkari Allah itu. Selanjutnya Allah berfirman, fahazamuhum biiznillah. Maka mereka yang dipimpin oleh Talut itu berhasil mengalahkan Jalut biiznillah, dengan izin Allah. Makna dari keberhasilan dalam mengalahkan musuhnya ini adalah menguasai dan mengambil alih kekuasaan dari mereka dengan pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Wa qatala Dawud Jalut, dan di dalam peperangan itu Dawud berhasil membunuh Jalut, sehingga kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Jalut beralih kepada pihak Talut melalui kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Dawud ketika dia berhadapan langsung dengan Jalut. Wa atahu Allahul mulka wal hikmah, dan kemudian Allah memberikan kepada Daud kekuasaan dan hikmah. Yang dimaksudkan dengan Allah memberikan kekuasaan kepada Daud adalah terjadinya peralihan kekuasaan dari tangan Talut, kemudian dilanjutkan kekuasaan itu oleh Daud sepeninggalnya Talut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan wal hikmata atau hikmah di dalam firman ini, para ulama berpendapat bahwa itu adalah kenabian. Maknanya Daud dipilih oleh Allah sebagai raja yang meneruskan kepemimpinan Talut, dan Daud juga diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Wa'allamahu mimma yasha, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kepadanya tentang segala sesuatu yang dikehendakinya. Maknanya adalah apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu yang dikhususkan kepada seorang nabi, maka Allah mengajarkannya. Kemudian
Allah kembali berfirman, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum biba'd. Sekiranya saja Allah tidak menghalangi keganasan dan kejahatan sebagian dari umat manusia terhadap sebagian yang lainnya, la fasadatil arda, tentu sudah rusaklah bumi ini. Makna dari firman ini adalah seandainya saja Allah tidak menahan keganasan dan keberingasan sekelompok manusia terhadap sekelompok manusia yang lainnya, sebagaimana Allah telah menghalangi keganasan dan keberingasan orang-orang yang dipimpin oleh Jalut kepada Bani Israel melalui kekuatan dan keberanian yang Allah berikan kepada Nabi Daud, maka sudah pasti akan terjadi kerusakan di mana-mana akibat perbuatan-perbuatan manusia. Sebagaimana Allah telah firmankan di dalam surah yang lainnya, walaula daf'ullahin nasa ba'duhum ba'd, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia kepada sebagian yang lainnya, lahudimat sawami'u wa biya'un wa salatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Pastilah telah dirobohkan biara-biara kaum Nasrani, dirobohkan pula gereja-gereja serta rumah-rumah ibadah kaum Yahudi, dan diruntuhkan pula masjid-masjid kaum muslimin yang di dalamnya banyak disebutkan nama Allah. Quran Surah Al-Hajj ayat 40. Namun karena pencegahan dari Allah, maka kerusakan-kerusakan itu tidak terjadi. Hal ini sebagaimana Allah firmankan, walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Maksudnya Allah memberikan karunia kepada umat manusia dan Allah merahmati mereka, dan Allah jugalah yang menolak keganasan sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lainnya. Sehingga kepada Allah lah seluruh manusia berhukum, serta di dalam setiap tindakan dan keputusan Allah terdapat hikmah serta hujjah atas makhluk-makhluknya, sehingga mereka tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan yang Allah tetapkan, juga beriman kepada firman-firman-Nya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq. Itu adalah ayat-ayat Allah. Kami membacakannya kepada engkau dengan benar. Makna dari ayat ini adalah bahwasanya Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Dan di dalam ayat-ayat yang Allah jelaskan itu terdapat kebenaran mutlak, termasuk di dalamnya ada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, sebagaimana yang telah diketahui pula oleh orang-orang ahli kitab berupa kebenaran yang telah diajarkan oleh ulama dari Bani Israel yang menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mendengarkannya. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya
engkau, wahai Muhammad, benar-benar merupakan salah seorang di antara rasul-rasul kami yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui firman-Nya ini, Allah memberikan pengukuhan dan pengakuan terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia adalah benar seorang nabi dan dia sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang diutus Allah kepada seluruh alam. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat 250 sampai 252 surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 253. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.